Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe dan komen ya, di channel saya. Mudah-mudahan yang sudah saya tayangkan bermanfaat ya, dan juga yang akan saya sampaikan dalam tutorial kali ini yaitu mengenai pembacaan kode trouble, baik itu pada scanner ataupun pada check mill atau kedipan pada lampu check engine ya. Sudah barang tentu itu melalui jumper pada DLC. Nah, untuk itu marilah kita ikuti untuk melakukan pembacaan kode trouble pada mobil ini. Sekarang saya akan melakukan pelepasan salah satu soket sensor, yaitu sensor OCV. Ini ada dua. Oke, yang in saya lepas. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang kembali boleh. Dan nanti jelas akan terbaca untuk kode trouble-nya. Ya, kode trouble dari OCV. Baik, kita lihat di scan ya. Yang mana kita bisa nanti menjumper ya, pin yang ada pada DLC. Nah, sekarang terlebih dahulu kita menggunakan scan ya. OBD 2 dari scan ini kita pasang pada DLC. Oke, kita pasang OBD pada DLC ya. Nah, seperti ini. Kita tekan. Kemudian kita lihat pada scan apakah indikator scan sudah menyala. Ya, untuk ini sudah menyala. Baiklah, kita operasionalkan untuk scan-nya ya, tombol power. Kita tekan. Nah. Oke, untuk indikator menyala biru. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul di scan to. Oke, menu di sini sudah terlihat. Karena kita akan mendiagnosa, di sini sudah ada tulisan diagnosa. Ya, dan ini yang ini. Lalu di enter saja biar cepat. Ya. Enter. Nah. Sehingga muncul juga menu di sini, karena ini produk Daihatsu, maka kita tekan Daihatsu dengan menekan enter, di enter saja. Nah. Oke. Di sini ada menu internasional dan Japan domestik. Yang lebih cepat kita ambil internasional. Enter lagi, diagnosa, enter lagi. Kemudian kita blok yang untuk EV engine. Lalu di enter. Nah, di enter. Oh. Nah, sudah muncul di sini menu DTC analisis, data analisis, lights record review, kemudian actuation test, dan ECU paling bawah. Nah, yang kita butuhkan adalah DTC analisis. Enter. Nah, kita lihat ya, ada kode trouble pada engine P0010 ya, bahwa di sini adalah OCV control system yang tadi soketnya kita lepas. Nah, kemudian karena soket OCV tadi sudah kita pasang, maka sekarang kita erase atau di clear atau dihapus trouble-nya dengan cara kita menekan erase. Nah, di OK, di OK lagi, sekali lagi. Nah,
Dengan kita mengeres, maka trouble itu akan hilang dan di sini tertera tulisan no DTC. Sehingga mesin sudah tidak ada trouble. Ingat bahwa di sini ada tombol, ini ada enter ya. Kemudian di sini ada tanda panah untuk menurunkan atau menaikkan atau geser kiri dan geser kanan. Selanjutnya OBD saya lepas. Dan kita akan melakukan dengan jumper. Untuk menentukan pin pada DLC ini, kita lihat dulu, ini tirusnya ke arah supir ya. Jadi yang lebar bagian depan ini ya, tirusnya di sini. Nah, kemudian untuk menentukan penomoran ini dari bagian yang lebar dulu, dari kanan. Nomor 1, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, pin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi pada DLC ini ada 16 pin. Ya. Nah, untuk di grid new ini yang akan dicemper itu 4 dengan 12. Dan ada juga mobil yang menggunakan pin 4 sama 13 untuk jumpernya. Kalau misalnya punya manual book, ya kita tinggal mencocokkan di manual book kode sekian itu apa, kode sekian itu apa, begitu. Namun kalau tidak mempunyai manual book, kita cari di Google menggunakan HP ya, tadi sudah barang tentu HP Android. Tulis kodenya ya, berapa itu kode yang tertera nanti pada check mil ya. Baik, kita pasang dulu jumpernya. Ini mestinya menggunakan kabel jumper atau juga bisa menggunakan kawat. Ini ada kawat, kita pasang di pin nomor 4 sini dengan pin nomor 12. Tuh, seperti ini. Untuk OCV yang sama tadi kita lepas supaya kita mencocokkan apakah sama hasil dari scan dengan kita jumper ya. Kita lihat pada check mil. Kunci kontak kita on kan. Nah, lalu kita perhatikan check mil. Nah, itu berkedip-kedip ya. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, perhatikan. Oke. Sebelum jeda itu puluhan, sesudah jeda satuan. Kita hitung mulai 1, 2, 3 itu 30. Ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9-nya satuan sehingga di situ kode daripada trouble tersebut yaitu DTC 39. Berikut ini saya tampilkan daftar kode diagnosa.
ini salah satu soket sensor. Nanti kita diagnosa menggunakan scan dan juga menggunakan sistem jumper pada DLC. Baiklah, untuk OBD2 saya pasang pada DLC. Saya lepas dulu. Nah, di atas. Oke. Baik, kita starter mesin. Setelah mesin di starter, ya, terlihat bahwa check mill atau check engine yang kuning itu menyala, ya, menandakan bahwa pada engine ada trouble. Kita lihat di scan kodenya on, muncul di scan tuh, kemudian di sini ada tulisan diagnosa, di enter, ya. Muncul menu pabrikan, ya, atau pabrik kendaraan, Daihatsu, enter, internasional, enter, diagnosa, enter, kemudian kita butuh heavy engine, tanda panah ke bawah, heavy engine, enter. Nah, sudah muncul, ya, untuk menu DTC, ya. Setelah muncul seperti ini, kita enter saja DTC-nya. Oke. Muncul P0123 dan P2135. Yang atas adalah throttle sensor open, membuka, ya. Yang kedua, throttle sensor karakteristiknya abnormal. Baik, untuk selanjutnya kita erase, namun harus dipasang dulu soketnya, soket sensornya. Jadi trouble tadi adalah trouble pada TPS, ya, throttle position sensor. Nah, sekarang kita erase, ya, kita hilangkan karena soket sensor untuk TPS sudah dipasang. Lalu di OK sekali lagi, ya. Untuk trouble menghilang, di sini terlihat no DTC. Sekarang untuk OBD saya lepas untuk melanjutkan nanti dengan sistem jumper. Soket sensor TPS kita lepas kembali untuk melakukan sistem jumper. Soket sudah terlepas. Kita jumper, ya. Pasang jumpernya di pin nomor 4 dan 12. Nah, setelah pin 4 dan 12 kita jumper, kita lihat pada check mill, kunci kontak kita on kan. Oke, check mill bekerja. Nah, sekarang kita hitung kedipan pada check mill, ya, untuk mengetahui kode daripada trouble tersebut. Hitung 1, 2, 3, 4, 41 satuan, ya, jadi 41. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 41, jadi 41. Nah, itulah kode dari TPS yang menggunakan jumper pada DLC. Jadi kesimpulannya berbeda, kode pada scan dan kode trouble dengan jumperan dalam satu jenis trouble. Demikian sahabatku cara menghitung kedipan pada check mill atau check engine dari trouble yang dilakukan dengan jumper pada DLC. Sekarang kita reset secara manual, ya, dari melepas sikring.
yaitu Sikring EV. Terlepas tutup Sikring, ya. Soket sensor kita pasang kembali, ya. Kemudian setelah soket sensor kita pasang, Sikring EV kita lepas. Ini yang 15 ampere, ya. Sesaat kita pasang kembali. Nah, mesin berbunyi, bersuara nging seperti itu. Kita amankan dulu Sikring. Kemudian kita lihat kedipan pada check mill atau check engine. Nah, kedipannya stabil, ya, tidak ada jeda yang panjang, jadi stabil waktunya. Ini menunjukkan sudah tidak ada trouble pada engine. Nah, kemudian ya, untuk jumpernya saya lepas. Bagaimana sekarang check engine? Ya, menyala. Ya, karena mesin belum hidup. Nah, sekarang mesin dihidupkan. Ternyata check engine tidak menyala lagi. Nah, apabila suara mesin setelah di RS itu masih tinggi, maka kunci kontak itu harus dimatikan sehingga suara mesin menjadi kembali normal, ya. Jadi tidak cukup untuk di RS saja. Demikian sahabatku, ya, untuk membaca kedipan pada check mill. Demikian untuk tutorial kali ini mengenai pembacaan kode trouble pada scan dan juga membaca kedipan pada check mill atau check engine. Mudah-mudahan bisa mengikutinya dan bermanfaat buat saudara-saudara juga sahabat-sahabat yang telah menonton tutorial ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.